Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu semua. Selamat beribadah di Minggu Pentakosta bersama dengan GKI Purbalingga, Minggu 31 Mei 2020. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus.
segala karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang ia sentuh pun merasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Dengarkanlah Tuhan doa umat-Mu ini, kabulkanlah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berserah kepada
Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, 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 hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bukakan hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami boleh melakukan persekutuan kami dengan kuasa-Mu. Kami bukakan hati kami dan arahkan hanya padamu saja, ya Kristus Yesus. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus kami boleh membaca, mendengar, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan
berbicara kepada kita dalam kebaktian hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama dipersekutukan dalam kasih Kristus melalui kebaktian perayaan Pentakosta ini. Walaupun kita melakukannya bersama keluarga di rumah masing-masing dalam physical distancing, pada minggu Pentakosta ini kita akan membahas tema menerima aliran air hidup dari roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tanaman yang tidak mendapat serapan air dari dalam tanah akan menjadi layu, kering, dan akhirnya mati. Demikian juga hidup manusia sangat bergantung pada air. Oleh karena itu, air menjadi salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Tanpa air, manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Air adalah salah satu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, termasuk manusia. Jika manusia jasmani sangat membutuhkan air yang dapat memuaskan dahaga, walaupun sifatnya hanya sementara, terlebih manusia rohani memerlukan air hidup yang dapat memberikan kelegaan dan kepuasan sejati. Di masa sekarang ini, banyak orang mengalami kekeringan, kegersangan, dan kehausan rohani. Beratnya pergumulan hidup dan berbagai masalah yang menyempit membuat orang mudah sekali mengalami stres dan frustrasi. Dalam kondisi seperti ini, orang sangat membutuhkan air hidup. Dan Kristuslah jawabannya, dialah sumber air kehidupan. Yesus pada puncak perayaan hari Pentakosta Daun mencoba untuk menegaskan hal itu kepada banyak orang yang ada di bait suci Yerusalem. Dan berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Yesus memakai kiasan atau gambaran dirinya sebagai air kehidupan. Air adalah lambang penyucian, keselamatan, dan sumber hidup.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Keadaan haus ini adalah satu-satunya keadaan yang perlu kita sadari untuk datang kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang yang haus. Tentu, haus rohani di dalam jiwa yang paling dalam. Sama seperti tubuh yang haus akan air. Jiwa kita haus dan butuh air kehidupan. Sadarlah bahwa kebutuhan kita yang paling dalam adalah memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita datang kepada Kristus, Kristus ada di dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian, kesukaan, dan kekuatan yang ada dalam batin kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Yang dimaksud Yesus aliran air hidup ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengan kata lain, aliran air yang keluar dari hati manusia itu membawa kehidupan, bukan kematian. Karena aliran air tersebut berasal dari Allah sendiri. Dan kita sudah tahu hakikat dan sifat air. Air itu bisa memberi kesegaran, kesejukan, menghilangkan dahaga, dan memberi kehidupan bagi seluruh umat manusia. Aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diutus oleh Yesus. Aliran air kehidupan kemudian mengalir keluar dari hidup kita dan karya Roh Kudus dalam diri kita membuat kita dikenyangkan dengan damai sejahtera dan hikmat Allah. Hidup kita menjadi bermakna dan menyentuh kehidupan orang lain dengan kebaikannya. Orang di sekitar kita merasakan atmosfer kedamaian ketika kita bersinggungan dengan hidup mereka. Kata-kata yang berisi hikmat Allah menjadi nyawa dari ucapan kita. Sehingga orang lain dibangun dan dikuatkan. Itulah aliran roh yang mengalir dari dalam roh kita. Kita mengalirkan air kehidupan itu kepada orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita, melainkan oleh kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita hanya saluran yang mengalirkan air hidup itu bagi orang lain. Saudaraku, tidak ada orang Kristen yang percaya kepada Kristus sama seperti laut mati. Tidak ada. Untuk mengalami air kehidupan, hal pertama yang harus dipenuhi adalah kita harus haus. Artinya haus kepada pribadi dan hadirat Kristus. Pengurapan roh datang dari atas sehingga untuk meresponnya harus dari hati kita.
maka melalui hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang memberkati banyak orang. Pencurahan roh adalah berkat pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus telah naik ke surga dan mengaruniakan Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaannya di bumi ini, di dalam dan melalui kita. Itulah sebabnya keselamatan yang kita terima semata-mata karena karya Roh Kudus. Aliran-aliran air itu mengalir dalam diri kita karena kita memiliki sumbernya, yaitu Roh Kudus. Untuk menerima Roh Kudus, yang dapat kita lakukan hanya membuka hati, menerima pribadinya, serta mengalami manifestasi kuasanya. Kita akan lebih mengerti apabila kita sudah mengalaminya. Manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus adalah dinamis dan tidak statis. Itu sebabnya kemanapun Roh Kudus bergerak, kita harus ikut kegerakannya. Roh Kudus selalu membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Roh Kudus memberi kuasa, namun Dia bukan kuasa karena Roh Kudus adalah pribadi. Itu sebabnya Roh Kudus bisa merasa didukakan. Oleh sebab itu, Dia memimpin dan mengarahkan kita ke jalan yang benar dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena sebagai pribadi, Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Panggilan Tuhan Yesus ini diserukannya bagi kita hari ini. Dia mengundang kita datang kepadanya. Dia membuka tangannya lebar-lebar bagaikan induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya dalam naungan sayapnya. Tuhan Yesus Kristus mau melindungi dan memberikan apa sesungguhnya yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Datanglah kepadanya. Dialah kekuatan kita untuk menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulan yang ada di dalamnya. Kekuatan Roh Kudus memberi penyegaran, kekuatan, dan kehidupan. Karena itu, bukalah hati, bukalah kehidupan, dan biarlah aliran air kehidupan memenuhi kehidupan kita masing-masing. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh Kudus merupakan sikap hidup rendah hati. Kerendahan hati ibarat bejana kosong yang siap
menerima aliran-aliran air kehidupan. Bukalah hati, jadilah tenang, dan persilakan Roh Kudus memulihkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas karya, kasih, dan kuasa Tuhan yang sudah menyertai kami. Firman-Mu yang menyapa kami. Kami mohon, biarlah kuasa Roh Kudus yang menginsapkan dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur karena kuasa dan kasih-Mu lah, ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang sudah kami lalui di tengah-tengah peristiwa yang kami hadapi saat ini. Kami bersyukur atas semua kasih karunia dan berkat yang sudah Engkau turunkan bagi segenap kami
umat dan gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Kami tetap memohon supaya kuasa dan kasih Tuhan, penyertaan Roh Kudus yang memimpin perjalanan hidup masing-masing kami umat. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat dan sarana di dalam kuasa Roh Kudus, menyatakan kebenaran-Mu melalui sikap, hidup, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Walaupun kami tidak dapat seperti sedia kala di dalam kebebasan untuk melakukan ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan gerejawi. Namun kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang terus-menerus menyemangati kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami, rencana-rencana kami. Engkau Tuhan yang bersama dengan kami untuk mewujudkannya. Sehingga semua sungguh-sungguh boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama kami yang oleh karena peristiwa epidemi corona ini, mereka yang berduka cita, hiburkanlah ya Tuhan. Dan kuatkan dan serta berikanlah ketabahan bagi kami semua untuk menjalani bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh melaluinya. Kami juga berdoa untuk negeri kami dan para pemimpin bangsa ini, supaya Tuhan yang memberikan hikmat. Kami berdoa untuk para medis dan setiap orang-orang yang bergumul dan berjuang melindungi sesama manusia anak negeri ini dari tantangan-tantangan ini. Kami menyerahkan supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, ketabahan. Berkatilah ya Tuhan kehidupan dan segala usaha-usaha mereka. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami mohon curahkanlah rahmat dan berkat-Mu, terutama damai sejahtera yang mempersatukan hati semua segenap anggota masyarakat, sehingga kami boleh bersama-sama memutus penyebaran COVID-19 ini. Kami mohon, jadikanlah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyatakan dan menyebarkan Injil keselamatan di tengah-tengah negeri ini. Kami yakin karena kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa, kasih, dan perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21-22. Kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk jaminan keselamatan dan pemeliharaan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Teguhkanlah kami iman dan pengharapan kami melalui firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan terus menguasai dan mengendalikan hidup kami, sehingga hidup kami setiap hari selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga untuk kemurahan dan pemeliharaan serta berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau sajalah yang akan memberkati dan menguduskan persembahan kami, serta berkatilah para majelis dan badan-badan pelayanan gereja, supaya mereka dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.